Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan trigonometri dan rumus jumlah. Materi persamaan trigonometri dan rumus jumlah ini merupakan materi pada mata pelajaran matematika untuk kelas 11 pada kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam berdasarkan kurikulum 2013. Materi ini dipelajari di semester ganjil. Mari kita lihat penjelasan materi persamaan trigonometri dan rumus jumlah berikut, dan selamat belajar! Persamaan trigonometri dan rumus jumlah terbagi ke dalam 3 subbab. Yang pertama yaitu persamaan trigonometri, yang kedua identitas perbandingan trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan yang ketiga identitas jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Pada subbab A, persamaan trigonometri, terdapat 3 materi, yaitu persamaan dasar trigonometri, penyelesaian aljabar persamaan trigonometri, dan aplikasi persamaan trigonometri. Pada subbab B, yaitu identitas perbandingan trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, terdapat beberapa materi, yaitu rumus untuk sin alfa plus minus beta, rumus untuk cos alfa plus minus beta, rumus untuk tan alfa plus minus beta, identitas pada jumlah dan selisih sudut, rumus trigonometri sudut ganda, dan bentuk A cos X plus B sin X. Kemudian kita lihat subbab C, yaitu identitas jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Terdapat 2 materi, yaitu konversi penjumlahan ke perkalian dan sebaliknya konversi perkalian ke penjumlahan. Ingat, dari materi persamaan trigonometri dan rumus jumlah ini ada beberapa kata kunci, yakni persamaan trigonometri, inverse perbandingan trigonometri, sudut elevasi, sudut depresi, identitas, jumlah dan selisih dua sudut ganda, jumlah dan selisih sinus kosinus. Pada persamaan dasar trigonometri, terdapat 3 persamaan sederhana, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen, di mana persamaan trigonometri itu sendiri merupakan suatu persamaan apabila variabel yang akan dihitung terdapat sebagai sudut dari suatu perbandingan trigonometri. Kemudian, untuk dapat memahami materi persamaan dasar trigonometri dengan mudah, kita review atau ingat kembali materi prasyarat yang sudah dipelajari sebelumnya pada kelas 10. Yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Kita lihat pada gambar, di situ ada segitiga siku-siku dengan sudut di A. Untuk mencari sin A adalah sisi di depan A dibagi dengan hipotenusa atau sisi miring. Cos A sama dengan sisi di samping A per hipotenusa. Tan A sama dengan sisi di depan A per sisi di samping A. Kemudian ada 8 identitas trigonometri. Di antaranya adalah hubungan kebalikan, cosec A sama dengan 1 per sin A, sekan A sama dengan 1 per cos A, kotan A sama dengan 1 per tan A. Pada hubungan perbandingan, tan A sama dengan sin A per cos A, kotan A sama dengan cos A per sin A. Dan untuk hubungan Pitagoras, ada sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A, dan 1 plus kotan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A.
Dan juga ada kuadrannya tanda perbandingan trigonometri, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Bisa dilihat tanda positif kuadran 1 untuk semua, kuadran 2 positif untuk sin dan kosek, kuadran 3 positif untuk tan dan kotan, dan kuadran 4 positif untuk kos dan sekan. Pada persamaan sinus, untuk sin X sama dengan sin alfa dalam selang interval tertentu, misalkan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, maka penyelesaiannya terdapat dua formula, yaitu X sama dengan alfa plus N dikali 360 derajat, dan X sama dengan kurung buka 180 min alfa kurung tutup plus N dikali 360 derajat. Agar lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sinus berikut. Sin X sama dengan setengah dengan X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Terlihat dari tanda kurungnya ya, untuk 0 derajatnya tanda kurungnya besar, juga 360 derajatnya kurungnya besar. Maka jawabannya untuk sin X sama dengan setengah, nilai sin X yang nilainya setengah adalah sin 30 derajat, maka sin X sama dengan sin 30 derajat. Pada rumus yang pertama atau formula yang pertama, X sama dengan 30 derajat plus N dikali 360 derajat, yang memenuhi adalah pada saat N-nya sama dengan 0. Sehingga saat N-nya 0, X-nya adalah 30 derajat. Pada rumus yang kedua, untuk X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat, itu juga memenuhi pada saat N-nya 0. Sehingga nilai X-nya adalah 150 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Bisa dilihat dengan jelas ya. Kemudian mari kita lihat persamaan yang kedua, yaitu persamaan kosinus. Pada persamaan kosinus, untuk cos X sama dengan cos alfa, dalam selang interval tertentu, misal 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, untuk penyelesaiannya terdapat dua rumus, yaitu X sama dengan alfa plus N dikali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa plus N dikali 360 derajat. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 105 derajat pada selang X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dilihat dari tanda kurungnya ya, seperti tadi. Jawab, cos X sama dengan cos 105 derajat, sehingga untuk formula yang pertama atau rumus yang pertama, X sama dengan 105 derajat plus N dikali 360 derajat. Bisa dilihat di situ untuk X yang memenuhi adalah pada saat N-nya sama dengan 0, sehingga nilai X-nya adalah 105 derajat. Pada rumus yang kedua, X sama dengan min 105 derajat plus N dikali 360 derajat. X sama dengan 255 derajat, memenuhi untuk N sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 255 derajat. Bisa dilihat dengan jelas ya pembahasan dari contoh soal tersebut. Kemudian mari kita lihat persamaan yang ketiga, yaitu persamaan tangen. Untuk tan X sama dengan tan alfa dalam selang interval tertentu, misal 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, maka penyelesaiannya hanya ada satu formula, yaitu X sama dengan alfa plus N dikali 180 derajat. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal persamaan tangen berikut. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2X sama dengan akar 3 pada selang X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jawab, tan 2X sama dengan akar 3, maka nilai tan yang akar 3 nilainya adalah tan 60 derajat, sehingga tan 2X sama dengan tan 60 derajat. Lalu kita ambil persamaannya, yaitu 2X sama dengan 60 derajat plus N dikali 180 derajat.
Lalu kita buat koefisiennya menjadi 1x, yaitu x sama dengan 30 derajat plus n dikali 90 derajat. Lalu kita lihat nilai x yang memenuhi adalah pada saat n-nya sama dengan 0, yaitu x-nya 30 derajat. Untuk n sama dengan 1, nilai x-nya adalah 120 derajat. Untuk n-nya sama dengan 2, nilai x-nya adalah 210 derajat. Dan untuk n-nya 3, nilai x-nya adalah 300 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi tentang persamaan dasar trigonometri. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan juga terdapat latihan soal. Selamat mencoba. Demikian penjelasan materi tentang persamaan dasar trigonometri. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Widya Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video penjelasan materi selanjutnya.